Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apakah hak seorang anak untuk menghirup udara bersih lebih rendah nilainya daripada hak seorang perokok untuk menyalakan rokok di ruangan publik? Jika kita jujur, jawabannya itu jelas. Hak hidup sehat adalah hak yang tidak bisa ditawar. Namun, realitanya di lapangan itu berbicara secara berbeda. Indonesia saat ini menanggung beban ganda. Kenapa demikian? Jadi, pertama dari sisi kesehatan, angka perokok kita itu termasuk tertinggi di dunia. Data riset kesehatan telah menunjukkan bahwa prevalensi perokok anak usia 10 hingga 18 tahun itu terus meningkat. Bahkan sudah melewati target penurunan yang seharusnya tercapai pada tahun 2019. Artinya apa? Jadi kebijakan pengendalian rokok ini, khususnya penerapan kawasan tanpa rokok, ternyata masih belum berjalan secara efektif. Kedua, dari sisi ekonominya, negara kita, Indonesia, setiap tahunnya mengeluarkan biaya kesehatan yang ternyata sangat besar untuk menangani penyakit akibat rokok. Nah, angka yang dilaporkan ini mencapai puluhan hingga triliunan rupiah. Ini ironis banget karena di sisi lain penerimaan cukai rokok itu justru dibanggakan. Nah, pertanyaannya di sini, apakah kita rela menukar pendapatan cukai yang jangka pendek dengan kerugian jangka panjang berupa generasi Indonesia yang sakit-sakitan dan juga anggaran kesehatan di Indonesia yang bocor? Ketiga, dari kondisi sosial dan hukum. Sebenarnya landasan hukumnya itu sudah kuat. UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan juga PP 109 Tahun 2012 itu telah menunjukkan bahwa di situ diwajibkan pemerintah untuk menegakkan kawasan tanpa rokok. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi itu penegakan hukumnya masih lemah, kemudian pengawasan terkait perokok itu masih minim, dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan itu masih tidak dijalankan. Kita di sini melihat aturan tetapi tidak melihat konsistensi dari implementasinya sendiri. Maka masalah kita itu bukan ketiadaan hukum, melainkan dari ketiadaan komitmen. Jadi dari sini kita melihat akar persoalannya terjadi adanya gap antara kebijakan dan juga praktik. Ada aturan tetapi tidak ditegakkan, ada larangan tetapi masih dibiarkan untuk dilanggar. Dan dalam celah inilah hak masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, terus dikorbankan. Karena itu, izinkan saya menyampaikan 3 hal yang mendesak di sini. Jadi, pertama, perkuat regulasi daerah dengan sanksi yang bukan sekedar simbolis. Jadi, sanksi tanpa adanya implementasi itu hanyalah sebuah retorika hukum. Kedua, kita harus bangun sistem pengawasan yang independen dengan melibatkan komunitas, sekolah, bahkan organisasi mahasiswa untuk mendukung dan juga mengawal pelaksanaan KTR di lapangan. Pemerintah tidak bisa hanya bekerja sendiri, tetapi masyarakat juga tidak akan bergerak tanpa dukungan kebijakan yang konsisten. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi. Jadi kita melakukan evaluasi secara berkala terkait sejauh mana KTR itu menurunkan prevalensi perokok pasif. Jadi sejauh mana sih masyarakat itu juga terlindungi dan sejauh mana anggaran kesehatan itu bisa dihemat. Jadi tanpa indikator evaluasi yang jelas, KTR itu hanya sebuah jargon dan hanya sebuah omong kosong. Jadi kita lihat di sini hal ini bukan hanya sekedar isu kesehatan, tapi isu pembangunan juga. Negara yang sehat adalah negara yang produktif. Negara yang abai pada kesehatan warganya adalah negara yang sedang menyiapkan krisis jangka panjang. Jika kita tidak menutup ruang publik dari asap rokok sekarang, maka kita juga sedang membuka pintu bagi generasi yang sakit, lemah, dan juga nantinya akan membebani negara. Jadi mari kita pilih apakah kita akan terus berkompromi dengan asap atau kita tegas menutup ruang publik dari bahaya rokok.
Keputusan itu ada di tangan kita semua. Jadi kawasan tanpa rokok atau KTR itu bukan hanya sekedar regulasi, tapi instrumen nyata untuk menyelamatkan bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi mari kita tegakkan regulasi ini, jadi bukan sekedar hanya kita tuliskan. Saya Nikita Juditi Andini, saya pamit undur diri. Terima kasih.